Banyak yang keliru tentang berita Mt. Gox akan mendistribusikan Bitcoin senilai 9 billion US dollar. Seharusnya nggak seburuk seperti yang banyak diberitakan di internet ya. Kita akan bahas hal itu di video kali ini. Berikut dengan teknikalnya Bitcoin, apakah dropnya Bitcoin sekarang itu udah selesai? Sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan kalian udah klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian nggak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull atau ke sisi bear. Cuma di channel ini kita membahas kripto menggunakan penggalian data yang akurat. Kalian boleh dislike kalau nggak suka supaya kita nggak ketemu lagi ke depannya. Oh ya, komen juga videonya ya. Sebentar lagi udah memasuki akhir bulan, dan di setiap akhir bulan itu kita selalu ngebagin free membership Cuan Kripto untuk 2 orang pemenang. Diundinya itu menggunakan YouTube Random Comment Picker dari video yang ada di channel ini. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin, mulai dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Chainlink, Solana, Matic, Avax, dan juga lain-lain. Kalian bisa request untuk dibahas koin kesayangan kalian. Berikut saya juga sharing entry di harga berapa dan koin apa yang saya masukkan. Buat yang mau langsung join grup itu juga bisa, nanti di akhir video dijelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari banyak berita yang berseliweran tentang Mt. Gox akan mulai mendistribusikan Bitcoin senilai 9 billion US dollar di bulan Juli besok. Mungkin ada banyak orang yang mengira karena berita ini market itu jadi drop. Kalau kalian penonton dan subscriber setia Cuan Kripto, sebelum Bitcoin drop, itu kita udah ngebahas ya dari berminggu-minggu lalu nih. Dari video yang thumbnailnya last pump before dump, lalu sinyal bahaya Bitcoin, sampai video yang sebelumnya pun, itu udah saya kasih warning. Sinyal bahayanya itu udah saya jelasin di video yang ini. Semua data-datanya itu saya bongkar di sini. Tapi kalau saya lihat dari komen justru banyak yang menyangkal. Mulai dari bilang analisis salah atau sering salah. Lalu kebanyakan orang udah overconfident, bilang nggak akan koreksi di atas 10%, dan juga dibilang sok pinter tebarin FUD. Padahal nggak ada gunanya ya saya nyebarin FUD. Justru saya ingin membantu supaya kalian nggak rugi dan nggak salah karena kecacatan berpikir. Lanjut nih, dari Mt. Gox yang berseliweran beritanya, dikabarkan itu akan mendistribusikan sekitar 9 billion. Digembor-gemborkan lagi, rata-rata kebanyakan berita itu juga sama menyebut sekitar 9 billion, padahal kalau kita mencari data lebih lanjut tentang hukum kebangkrutan perusahaan di Jepang, jumlahnya itu nggak sebesar ini. Berdasarkan hukum yang berlaku di Jepang tentang perusahaan yang bangkrut, Mt. Gox hanya berkewajiban untuk mengganti rugi dana nasabahnya sesuai dengan market price pada bulan April 2014 ketika exchange tersebut bangkrut. Pada saat itu Bitcoin hanya bernilai 483 dolar. Jadi Bitcoin yang di walletnya Mt. Gox senilai sekitar 9 billion US dollar ini, itu nggak dibayarkan semuanya ke nasabah. Nasabahnya itu hanya berhak mengklaim jumlah Bitcoin mereka dikalikan 483 dolar ini. Misalkan kalian waktu itu punya 10 Bitcoin, ya hanya berhak untuk mengklaim 4.830 dolar, bukan sekitar 600.000 dolar di Bitcoin harga sekarang ya. Itu udah dikonfirmasi langsung, usernya itu akan diganti rugi via PayPal dengan deadline repayment diperpanjang hingga Oktober tanggal 31 tahun 2024. Sungguh disayangkan bagi usernya ya. Bagusnya bagi kita sekarang, pendistribusian Bitcoinnya itu nggak sebanyak yang diberitakan oleh media-media. Kalau kita hitung-hitung, total holdingnya Mt. Gox itu ada sekitar 141.000. Jika dikalikan 483 dolar, itu hanya sekitar 70 juta dolar aja. Sekalipun seluruh usernya itu diganti rugi lalu semuanya ngedam Bitcoin, itu hanya sekitaran inflow dan outflow-nya ETF pada saat ini. Malah lebih banyak dump-nya dari ETF daripada total keseluruhan nasabahnya si Mt. Gox. Di channel lain nggak ada ngebahas hal seperti ini ya. Cuma di Cuan Kripto aja kita nggak bahas dengan penggalian data yang dalam dan juga akurat. Semua info yang ada di video Cuan Kripto itu seperti ini semua. Jadi kalau nggak mau ketinggalan update-nya, jangan lupa like dan subscribe. Kalau nggak suka silahkan dislike aja ya, supaya kedepannya nggak ditampilkan lagi video dari Cuan Kripto. Bukan saya yang rugi tapi kalian. Lanjut ya, kita quick update langsung aja ke analisis.
Di chart Bitcoin sekarang itu kita udah mulai ngelihat adanya pantulan nih. Update sebelumnya itu saya ngejelasin tentang menjelang CPI dan juga FOMC. Di sini udah saya jelaskan dan saya warning juga. Isi klipnya itu seperti ini. Jadi jangan kaget misalkan nanti di economic projection, proyeksinya The Fed tentang Federal Funds Rate ini di atas 4,6, lalu ada sedikit koreksi di market, seharusnya kalian paham ya harus ngapain. Yang perlu kita perhatikan secara level teknikal adalah di range 64.500 sampai 65.000. Level tersebut bisa menjadi level yang cukup menentukan pergerakan jangka panjangnya Bitcoin. Jika misalkan terjadi drop di Bitcoin dan area tersebut mampu menahan, probability-nya itu besar banget. 71.000 sampai 72.000 ini akan dites kembali dan kemungkinan besarnya akan membuat all time high baru. Nah, seperti itu. Sayangnya kita kemarin nggak ngelihat Bitcoin berhasil mempertahankan area range 64 ribuan dan langsung drop lagi, baru tertahan di range 60 ribuan ini. Oh ya, bagi yang bingung menentukan area ini bertahan atau enggak dari update sebelumnya itu naik ke time frame weekly ya. Di time frame weekly itu Bitcoinnya breakdown nih, gak mampu bertahan. Jadi kalau ada drop lanjutan ya wajar. Jangan terlalu pusingin berita karena media massa itu kebanyakan menggembor-gemborkan supaya lebih heboh, sekaligus menggiring opini dan juga dijadikan alasan untuk orang-orang awam yang nggak ngerti tentang teknikal sekaligus data di belakangnya. Kalau di teman-teman member cuan kripto seharusnya nggak kaget karena dari awal Juni itu saya udah ngasih roadmapnya. Sekaligus saya sharing juga ada masuk di futures market dan di spot market itu kebanyakan saya ngejual. Di Ethereum saya ngebuang barang, di Bitcoin juga saya ngebuang barang, lalu koin-koin lain itu juga saya buang-buangin untuk mengurangi resiko di market. Pas lagi drop juga saya serok-serok. Video tanggal 5 Juni saat Bitcoin di level yang krusial nih, itu di video 3 minggu lalu yang ini, thumbnailnya last pump before dump, itu saya masuk dengan posisi short. Lalu di 19 Juni udah menyiapkan jaring-jaring untuk Bitcoin. 59.600 itu udah kena hit ya di area sini. Lalu di update kemarin tanggal 25 Juni itu juga saya masuk dengan posisi long. Saya sharing trading plan saya itu semuanya ada di grup ya. Dan untuk Bitcoin sekarang, kita memang ngelihat Bitcoin itu masih tertahan di range 60 ribuan. Secara gambaran garis besar, kita itu memang lagi di fase konsolidasi nih. Dan sekarang itu masih di fase bull run. Yang perlu diperhatikan dalam waktu dekat adalah pantulannya atau reaksi dari level 60 ribu ini. Untuk sekarang kita masih belum tahu ya reaksinya akan seperti apa. Karena market itu lagi berproses dan ongoing, adu kuat antara bull dan bear. Level bahayanya kita adalah kalau sampai Bitcoin membuat lower low atau drop di bawah area 56.500. Ini merupakan level yang krusial banget. Kalau misalkan nanti Bitcoin sampai drop di bawah level tersebut, suka tidak suka ya kita harus mempertimbangkan portfolio kita lagi tuh. Karena hal itu bisa menjadi pemicu terjadinya drop lebih besar lagi. Di fase bull run itu kita nggak pernah ngelihat market membentuk struktur lower low. Artinya dalam trending market yang uptrend, market itu selalu terbentuk yang namanya higher high dan juga higher low. Kalau sampai terbentuk ada lower low baru, artinya itu udah indikasi yang kurang bagus. Beruntungnya, kalau kita tambahkan indikator moving average 200 sebagai indikator garis besar, market lagi uptrend atau lagi downtrend, moving average 200-nya itu di atas terendahnya bulan Mei kemarin, yaitu di harga sekarang sekitaran 57.700-an. Moving average 200 itu cukup direspek sama market yang lagi trending. Ketika harga itu ada di bawahnya, ini akan menjadi resistance, dan ketika harga itu lagi di atasnya, ini menjadi support. Baik itu uptrend maupun downtrend, moving average 200 cenderung menjadi area magnet yang sering dites. Bagi para moonboy, semoga aja moving average 200 ini nggak di breakdown turun. Lalu kalau kita ngelihat sentimen market sekarang, berdasarkan data scraping dari AI, indikator angka sentimen Bitcoin itu di 0,036. Mendekati 0 itu artinya sangat bearish, dan mendekati 1 itu artinya sangat bullish. Sekarang artinya nih, sentimen market lagi bearish banget. Biasa yang terjadi adalah market itu melakukan yang sebaliknya. Contoh beberapa minggu lalu, ketika Fear and Greed Index itu ada di fase greed, sekarang kita ngeliat market malah terkoreksi nih. Dan sekarang ketika marketnya itu lagi di area fear, kita justru ngelihat ada sedikit pantulan ya. Pantulan ini akan jadi informasi yang sangat berguna banget untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Dan kalau kita ngeliat ke funding ratio Bitcoin, sekarang funding ratio Bitcoin itu sampai minus. Artinya, trader yang masuk dengan posisi long itu dibayar setiap 8 jam sekali. Kebanyakan orang lagi pada bearish sekarang ya. Dan kalau kita pindah ke liquidation heat map, ada cukup banyak liquidity itu di kisaran 65 ribuan.
Harga itu memang cenderung bergerak ke area yang terdapat banyak liquidity. Bertepatan di kisaran area 65.000 itu merupakan area resistance yang terdekatnya saat ini. Semoga aja pantulannya itu melebihi area tersebut ya, supaya party bull run kita itu masih terus berlanjut. Lebih kurangnya seperti itu ya. Semoga membantu untuk trading plan dan koin lain itu tersedia di grup. Bagi yang mau dapat gratis, komen videonya. Di akhir bulan nanti itu kita akan adakan undian untuk free membership cuan kripto menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini tersedia untuk 2 orang pemenang ya, jadi kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar. Buat yang mau langsung join ke grup, itu juga bisa. Kita ada grup berbayar, saya lebih sering update-nya untuk di grup, dan di grup itu kita ngebahas ada banyak banget, mulai dari psychology market, technical analysis, fundamental analysis, trading plan, dan juga lain-lain. Koinnya juga banyak yang dibahas, mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Solana, Avax, Matic, dan juga lain-lain. Request dan tanya jawab itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget, gak sebanding sama aset kalian yang bisa diselamatkan bahkan cuan. Terlebih dapat edukasi tentang market. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget, gak sebanding deh sama aset kalian yang bisa diselamatkan bahkan cuan. Dapat juga edukasi. Buat yang mau langsung join ke grup, lanjut tonton klip video ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.